Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Putri Permatasari dengan NIM 23214086. Di video kali ini saya mau menjelaskan tugas dari mata kuliah Analisis dan Desain Perangkat Lunak dengan dosen pengampu Ibu Anis Yusratun Nadhiroh Eskom MMT. Kali ini saya akan membahas sebuah model screen diagram untuk proses pendaftaran siswa baru. Nah, pertama kita buka dulu aplikasinya, yaitu Start UML. Nah, di sini saya sudah membuat model screen diagramnya dari awal sampai selesai. Nah, tetapi pada kesempatan kali ini saya akan membuat ulang screen diagramnya dari proses awal sampai selesai. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, kita kenalan dulu nih sama yang namanya screen diagram. Nah, apa sih screen diagram itu? Nah, screen diagram itu bahasa gampangnya adalah diagram yang nunjukin urutan kejadian atau urutan aktivitas dari awal sampai akhir. Nah, lengkap dengan siapa, kemudian ngelakuin apa, dan apa yang dikirimkan. Nah, kalau diibaratkan, screen diagram itu kayak kita ngelihat alur chat antar beberapa orang. Nah, tapi versi resmi dan terstrukturnya. Seperti itu. Oke, nah di sini kita mulai prosesnya dari awal ya teman-teman. Nah, pertama kita klik yang namanya model di sini. Nah, kemudian di sini ada ADD diagram. Nah, kita cari screen diagram. Nah, kita klik. Nah, maka muncul seperti ini. Ini awal proses pembuatannya ya, teman-teman. Kosong seperti ini. Oke. Kemudian kita mulai prosesnya ya, dimana kita membuat screen diagramnya dari awal. Nah, pertama di sini tadi ada calon siswa ya. Nah, kalau cara saya pribadi itu seperti ini teman-teman. Nah, kita ada use case diagram di sini untuk mengambil aktornya. Nah, di sini kita klik aktor, kemudian kita klik screen diagramnya tadi. Nah, kita letakkan di sini. Nah, kemudian kita beri nama calon siswa. Nah, seperti itu. Tinggal diatur saja teman-teman mau letakinnya di mana sesuai keinginan masing-masing atau sesuai tugasnya ya teman-teman. Di sini kita perlebar dulu. Nah, itu. Oke, kemudian yang kedua tadi ada sistem pendaftaran siswa baru. Nah, cara buatnya seperti ini teman-teman. Nah, kita scroll. Nah, di bagian animation, nah di sini ada yang namanya text box. Nah, di mana teksnya di sini berada di dalam box gitu. Nah, kita klik bebas di mana saja. Kemudian kita isi tadi siswa sistem pendaftaran siswa baru. Nah, seperti ini. Nah, kita tinggal tarik aja supaya tulisannya itu ke samping ya teman-teman. Nah, seperti ini. Atau kalau teman-teman kurang seret nih sama posisinya, nah kita tinggal edit saja di bagian sini. Nah, seperti itu. Tinggal dirapihkan saja. Oke. Nah, ini. Sepertinya kurang ya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada sebentar ya. Tadi ada tata usaha. Nah, caranya sama seperti tadi, kita klik use case diagram, kemudian kita ambil aktornya. Nah, kita klik di sini. Nah, kita isi dengan
usaha. Nah, seperti itu. Kemudian kita tinggal letakkan saja di mana sesuai keinginan, dirapi-rapikan saja. Oke. Kemudian selanjutnya ada yang namanya bendahara. Nah, caranya sama, kita klik sketch diagram dulu, kemudian kita ambil aktornya, kita letakkan di sini. Nah, kita ketik. Nah, seperti itu, bendahara. Sama seperti tadi, tinggal diedit saja, kalian mau letakinnya di mana. Kemudian ada kepala sekolah. Nah, caranya sama, kita ambil aktor, kemudian kita klik di sini, kita kasih nama sekolah. Nah, gitu. Tinggal diedit saja, kalian mau letakinnya di mana. Nah, oke, seperti itu. Nah, kemudian kita membuat garisnya ya teman-teman, garis lurus atau yang biasa kita sebut itu free line. Nah, di sini di bagian calon siswa kita buat garis panjang dulu. Oke, caranya seperti ini. Kita scroll, kemudian kita cari yang namanya free line, kita klik, kemudian kita klik 2 kali untuk menahan. Kita scroll ke bawah. Nah, seperti itu. Misal teman-teman mau garisnya bagus gitu ya, menggunakan warna seperti contoh yang ada di sini. Caranya seperti ini. Di bagian garis ini, teman-teman klik, kemudian teman-teman klik di bagian ini, lalu teman-teman cari warnanya. Misal teman-teman maunya warna biru, kemudian warna pink, merah, orange, kuning, atau hijau. Teman-teman bisa pilih mau yang warnanya apa saja, tapi kali ini saya ingin menggunakan warna hitam saja ya teman-teman, agar cepat dan mudah tanpa harus mengubah warna di sini. Oke, kita hapus saja. Nah, kemudian kita buat garis lagi. Kita klik di sini, kemudian tahan. Nah, kita tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian di bagian sini ada juga garis ya teman-teman, tapi terpisah ya. Nah, caranya juga sama. Di bagian sini kita klik yang namanya free line, kemudian kita buat Nah, kita buat di sini. Oke. Kita sambil edit-edit ya agar tampilannya menarik dan bagus gitu. Oke, kita klik freeline lagi. Kita tarik dari sini sampai sini. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kita ulangi seperti ini sampai garis yang dibutuhkan selesai. Teman-teman bebas mau letakinnya di mana saja sesuai tugas teman-teman masing-masing, tapi tugas saya kali ini sudah sama persis seperti ini ya teman-teman. Saya buat dulu prosesnya, kemudian saya akan jelaskan satu persatu yang ada di proses dalam ini. Oke, saya buat dulu.
seperti ini. Oke. Lagi. Nah, caranya seperti ini ya teman-teman. Tinggal teman-teman ulangi saja. Oke, saya edit dulu. Sorry. Nah, seperti ini. Kemudian di bagian tata usaha juga sama, di bendahara juga sama, dan kepala sekolah juga sama. Tinggal kita buat saja seperti itu. Nah, kita klik screen diagramnya, kita klik Freeline, kita tarik dari atas sampai bawah. Nah, seperti ini. Klik Freeline lagi. Kita tarik ke bawah. Nah, seperti itu. Kita ulangi sampai selesai ya teman-teman. Oke. Sedikit lagi. Nah, seperti ini. Oke. Satu lagi. Nah, selesai. Nah, selanjutnya kita membuat panahnya ya teman-teman. Nah, di mana di sini dalam proses ini panahnya di sini ada 10. Nah, kita ulangi prosesnya dari awal. Nah, pertama di sini kita isi lamaran. Nah, oke. Kita mengisi lamaran ya teman-teman. Nah, di sini calon siswa mengisi lamaran. Nah, maksudnya apa? Nah, jadi pertama, calon siswa itu membuka sistem pendaftaran lalu mengisi lamaran atau formulir pendaftaran. Nah, biasanya di setiap sekolah atau kayak kita mau masuk pendaftaran sekolah, nah itu kan biasanya mengisi pendaftaran ya teman-teman, atau mengisi formulir. Nah, di tahap paling awal biar datanya itu masuk ke sistem seperti itu. Nah, kita buat dulu di sini. Nah, caranya seperti ini. Nah, kita menggunakan assign message atau agar lebih mudah kita menggunakan Freeline saja, itu ya. Nah, caranya seperti ini. Di bagian sini kita tarik sampai ke bagian sini. Nah, sambil dirapikan. Nah, seperti itu. Oke, kemudian di bagian sini kita klik. Nah, caranya untuk memberi panah itu seperti ini, teman-teman. Tinggal klik di bagian ini saja. Nah, seperti itu. Di bagian sini kan ada isi lamaran. Nah,
ada isi lamaran nih. Nah, caranya nih seperti ini. Di bagian teks kita klik, kemudian klik di bagian mana saja, nanti tinggal diedit saja. Nah, caranya seperti ini. Kita klik dulu. Pertama itu isi lamaran. Nah, tinggal tarik aja agar tulisannya memanjang, dirapihkan sedikit, kemudian kita geser. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kemudian yang kedua itu tadi ada terima lamaran. Nah, maksudnya terima lamaran nih gimana? Nah, dari sistem, dari awal tadi isi lamaran. Nah, dari isi lamaran ini kan masuk ke sistem tuh. Nah, dari sistem itu sistem menerima lamaran mengirim ke tata usaha. Nah, jadi dari mengisi lamaran tadi diterima oleh sistem, kemudian sistem menerima lamaran dan lamaran dikirim ke tata usaha seperti itu. Nah, begitu calon siswa itu mengklik submit, nah, sistem langsung menerima data itu dan meneruskan ke bagian tata usaha. Nah, tujuannya itu supaya data daftarnya dicek dulu kelengkapannya seperti itu. Nah, kita buat di sini. Caranya sama seperti tadi. Kita klik free line, kemudian di bagian sini kita tarik saja di bagian sini. Klik, tarik, kemudian kita letakkan sama di bagian sini tinggal kasih panas saja. Setelah itu beri teks. Tadi teksnya terima lamaran. Nah, seperti ini. Kemudian kita tarik ke samping. Oke. Tinggal sedikit diedit saja, kita geser. Oke. Nah, seperti itu. Oke, kemudian yang ketiga. Nah, tadi di sini yang ketiga ada cek lamaran. Nah, cek lamaran ini tata usaha. Nah, tadi kan sistem menerima lamaran, kemudian dikirim ke tata usaha. Nah, dari tata usaha ini, setelah diterima oleh tata usaha, itu dari sistem dicek satu persatu. Nah, setelah menerima lamaran dari sistem, tata usaha itu mulai mengecek satu persatu, kayak mulai dari nama lengkapnya, kemudian dokumen syaratnya, kontak, data orang tua, dan kelengkapan lainnya. Nah, kalau datanya oke atau datanya sudah pas gitu ya, nah tata usaha mengirim hasil pengecekan kembali melalui sistem seperti itu. Dari sini kan diterima oleh sistem, kemudian tata usaha mengirim ke sistem lagi seperti itu. Oke, nah yang ketiga di sini cek lamaran. Nah, kita buat dulu. Caranya sama seperti tadi, tinggal kita klik di sini, kemudian tarik. Nah, kita lepaskan di sini seperti itu. Oke, sepertinya kurang rapi, tinggal dirapihkan saja. Sorry, oke. Nah, di sini tinggal kasih panah. Nah, seperti itu. Kemudian kita beri teks tadi mau cek lamaran ya teman-teman. Nah, di sini kita klik di bagian mana saja. Nah, seperti itu. Oke. Tinggal geser ke samping, kemudian edit sedikit. Nah, geser. Oke. Nah, seperti itu. Oke, kemudian yang keempat yaitu menerima lamaran.
Nah, sistem meneruskan lamaran ke bendahara. Nah, di sini kan sistemnya menerima lamaran ke bendahara ya, teman-teman. Oke, saja dulu. Nah, di sini setelah data dinyatakan lengkap oleh sistem, nah maka sistem langsung mengirim informasi lamaran itu ke bendahara. Nah, informasi lamaran itu dikirim ke bendahara. Kenapa? Ya karena proses berikutnya adalah pemberian kwitansi pembayaran administrasi seperti itu. Nah, kita buat dulu caranya sama seperti tadi. Kita klik Sukin Diagram, kemudian kita klik Freeline. Nah, kita letakkan di bagian sini. Kita letakkan di bagian sini, kita tarik. Nah, kemudian kita kasih panah ya teman-teman. Sorry. Kita edit sedikit, kemudian kita kasih panah. Nah, seperti itu. Kemudian kita kasih teks menerima lamaran. Nah, di sini nah seperti itu. Tinggal klik ke samping seperti ini, paling atas. Nah, seperti itu. Oke, kemudian yang kelima. Nah, di sini yang kelima itu ada memberi kwitansi. Nah, bendahara itu mengeluarkan kwitansi di tahap ini, bendahara melihat data lamaran yang masuk, lalu membuat kwitansi pembayaran. Nah, kwitansi ini sebagai bukti bahwa pendaftaran wajib melakukan pembayaran untuk proses pendaftaran. Gitu. Nah, kwitansi tersebut dikirim kembali ke sistem. Nah, jadi setelah bendahara menerima lamaran, kemudian bendahara mengirim kwitansi lagi ke sistem seperti itu. Oke, kita buat dulu. Kita klik dulu di sini Freeline, kemudian di bagian sini nah, kita ke sini, lepas, oke. Sedikit diedit saja. Kemudian kita kasih panah. Nah, seperti itu. Kemudian kasih teks di sini yaitu memberi kwitansi ya. Oke. Geser sedikit. Edit, kemudian tinggal digeser saja. Nah, oke. Nah, kemudian kita lanjut yang keenam. Nah, keenam di sini yaitu menerima kwitansi. Nah, calon siswa menerima kwitansi. Nah, di sini kan calon siswa menerima kwitansi kan. Nah, sistem kemudian menampilkan atau mengirimkan kwitansi tersebut ke calon siswa. Jadi, calon siswa udah punya bukti dan nominal pembayaran yang harus dibayar seperti itu kan. Biasanya di setiap sekolah entah itu mendaftar atau kita melakukan pembayaran, itu kan pasti ada kwitansi atau nota seperti itu ya. Untuk sebagai bukti bahwa kita sudah melakukan pembayaran atau bukti berapa sih yang perlu kita bayar seperti itu. Oke, kita buat lagi. Di sini kita klik Freeline, kemudian kita klik di bagian sini. Oke, seperti ini. Nah, kita kasih panah. Lalu diklik, kemudian kita kasih panah. Nah, seperti itu. Kemudian, beri teks, klik di mana saja. Sorry. Nah, klik di sini, kemudian geser ke bawah saja. Nah, seperti itu. Oke, lanjut. Setelah itu di bagian nomor 7, yaitu melakukan pembayaran. Nah,
dari calon siswa ini melakukan pembayaran. Nah, setelah menerima kwitansi, di sini kan menerima kwitansi. Nah, kemudian calon siswa melakukan pembayaran. Nah, setelah menerima kwitansi, calon siswa itu melakukan pembayaran sesuai petunjuk. Nah, bisa lewat bank atau mobile banking atau langsung ke bendahara, tergantung aturan sekolahnya seperti itu ya. Kemudian, nah setelah melakukan pembayaran, data pembayaran itu dikirim ke sistem lagi. Nah, seperti itu. Kita buat dulu nih. Di sini kita klik freelance lagi, kemudian di bagian sini klik, oke. Kita kasih panah, kemudian beri teks. Oke, melakukan pembayaran. Nah, seperti ini. Geser, oke. Kita perkecil. Nah, oke. Selanjutnya yaitu nomor 8 di sini terima pembayaran. Nah, sistem mengirim foto pembayaran ke bendahara. Nah, dari sistem di sini sistem itu mengirim info pembayaran ke bendahara. Nah, jadi ketika pembayaran sudah dilakukan, sistem itu otomatis mengirim notifikasi pembayaran ke bendahara. Nah, tujuannya untuk supaya bendahara bisa mengecek apakah pembayaran sudah valid. Nah, jadi di sini pembayaran diterima oleh bendahara seperti itu. Nah, kita buat dulu di sini. Caranya klik freelance. Kemudian dari sini kita tarik sampai ke bendahara. Nah, oke. Kita letakkan di sini saja, kemudian kita kasih panah. Nah, seperti itu. Kemudian kita kasih teks di bagian sini. Nah, seperti itu. Tinggal ditarik saja. Kemudian sedikit diedit, oke. Kita letakkan di sini. Agak kurang ke atas ya, teman-teman. Agak tidak terlihat. Nah, seperti itu. Oke, kemudian yang ke-9 di sini membuat laporan. Nah, di sini bendahara membuat laporan. Nah, dari pembayaran tadi yang udah diterima oleh bendahara, nah bendahara itu membuat laporan. Nah, di mana pembayaran ketika sudah cocok, bendahara itu membuat laporan pembayaran yang berisi nama calon siswa, kemudian total pembayaran, status pembayaran, tanggal pembayaran, dan status akhir pendaftaran. Nah, laporan ini dikirim kembali ke sistem untuk diteruskan ke pimpinan sekolah. Nah, seperti itu. Atau yang bisa disebut kepala sekolah, gitu ya, teman-teman. Nah, kita buat dulu di sini. Caranya sama. Kita klik freelance, kemudian kita letakkan di sini. Oke, caranya seperti ini. Tinggal dirapihkan sedikit saja. Sorry. Oke. Oke, tinggal kasih panah. Nah, seperti itu. Kemudian kita kasih teks, kita letakkan di sini. Nah, oke. Tinggal kita tarik saja. Nah, seperti itu. Nah, oke. Yang terakhir yaitu menerima laporan. Nah, di sini
kepala sekolah menerima laporan di bagian paling akhir. Di sini sistem memberi laporan itu ke kepala sekolah. Nah, laporan ini penting buat keputusan akhir. Nah, misalnya kepala sekolah menyetujui pendaftaran, mengarsipkan data, atau menunggu proses berikutnya. Nah, setelah laporan diterima, proses screen ini selesai seperti itu. Nah, kita buat dulu di sini. Caranya sama. Nah, kita tarik sampai ke kepala sekolah, kemudian kita kasih panah. Nah, seperti itu. Jangan lupa teks di sini. Oke. Kita letakkan di sini. Oke, seperti itu. Tinggal digeser saja. Nah, seperti ini. Nah, kali ini proses pembuatan skin diagram sudah selesai dari awal pembuatan sampai akhir. Nah, jadi kesimpulannya, screen diagram ini menjelaskan alur interaksi dari awal seorang calon siswa mendaftar, dicek oleh tata usaha, kemudian diberi kwitansi oleh bendahara, melakukan pembayaran, hingga laporan akhir diterima oleh kepala sekolah. Diagram ini membantu kita memahami urutan proses, siapa melakukan apa, alur data, dan bagaimana sistem memfasilitasi semuanya. Dan dengan screen diagram ini kita bisa tahu bahwa seluruh proses bekerja secara struktur dan saling berhubungan seperti itu. Mungkin demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya jelaskan hari ini tidak hanya menambah pemahaman, tetapi juga membuka pandangan kita bahwa sebuah sistem dibangun bukan hanya dari kode, melainkan dari alur, komunikasi, dan kerjasama antar peran yang saling terhubung. Terima kasih sudah mengikuti penjelasan ini sampai akhir. Semoga materi tentang screen diagram ini bisa memberi gambaran bahwa setiap proses memiliki cerita dan alur masing-masing. Dan saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Anis Yusratun Nadhiroh Eskom MT, serta teman-teman yang telah meluangkan waktu untuk menyimak. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.